Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai pemirsa Tausiah Ramadan, bertemu lagi bersama saya Wendy di program acara Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Haji Saifun Nawasi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sangat baik. Sangat baik. Sangat Ustadz. baik. Semangat terus. Semangat terus jalankan ibadah puasa. Oh ya? iya. Ustadz, keluarga di rumah sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Nah kalau boleh saya tahu nih Ustadz nih, kesibukan Ustadz sekarang apa nih? Kesibukan yang paling sibuk nih setiap hari itu ya bersama anak-anak santri lah ya. Oh, di mana tuh Ustadz? Di Pondok Pesantren Al-Fatoniyah di Komplek Tembong Indah, Jalan Raya Pandeglang. Kebetulan saya juga sekarang sedang dalam pengembangan pesantren juga, ada juga di Pabuaran, sehingga saya bolak-balik aja lah. Bolak-balik aja. Iya, tapi itu sudah menjadi tugas dan kewajiban gitu. Iya, betul. Nah Ustadz, kalau misalkan kita berbicara mengenai pandemi COVID nih Ustadz ya, itu ada hambatan nggak Ustadz untuk Ustadz terus memberikan pelajaran untuk santri-santri di sana Ustadz? Insya Allah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita ikuti aturan pemerintah. Saya pikir tidak ada hambatan apa selama kita punya tujuan, punya niat. Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada hambatan untuk terus melakukan dakwah juga Ustadz. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Lanjut terus. Alhamdulillah. Lanjut terus. Ustadz, sebelum saya masuk ke materi nih Ustadz nih, sebenarnya Ustadz ini emang cita-citanya tuh menjadi Ustadz atau dulunya gimana Ustadz bisa sampai sekarang Ustadz nih? Mengalir aja. Mengalir aja. Emang ada cita-cita kah? Bagaimana Ustadz? Kalau saya punya cita-cita untuk jadi Ustadz Kiai, mungkin saya dari kecil nyantri terus itu kan. Tapi kayaknya enggak juga. Dicita-citakan saya enggak. Enggak ya Ustadz. Tapi karena kita tahu bahwa mempelajari agama itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh tidak, maka saya terus menggeluti itu. Ya pada akhirnya seperti ini. Saya juga enggak tahu. Udah dewasa mau jadi seperti enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Nah, tapi itu patut kita syukuri aja. Alhamdulillah. Yang penting kita mampu melakukan ibadah pada Allah. Nah terus Ustadz, santri sekarang udah ada berapa banyak Ustadz? Kalau yang di Al-Fatoniyah itu kurang lebih udah nyampe 700-an. 700. Itu modern apa gimana Ustadz? Salafiyah. Salafiyah. Salafiyah, kan tetapi kita di situ ada sekolahan juga. Karena kita mengikuti perkembangan masa dan memang itu anak-anak kita sekarang harus sekolah juga, tapi tidak untuk meninggalkan ngaji gitu. Maka di situ pagi jam 8 sekolah, jam zuhur keluar. Di luar itu kita ngaji sebagaimana layaknya santri salafiyah seperti itu. Nah Ustadz, sekarang kita akan membahas mengenai berpuasa nih, tapi tidak melaksanakan sholat. Itu bagaimana hukumnya. Nah Ustadz, sebenarnya gimana sih cara kita memaknai bulan Ramadan ini Ustadz? Ya. Sebelum kita melangkah ke permasalahan tadi ya, pada pemirsa juga saya berharapkan di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak membaca Quran, berzikir. Kenapa? Karena di dalam puasa ini, bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, di mana doa apapun yang kita permohon kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Bahkan dalam satu riwayat ya dijelaskan, idza kana awalu lailatin min ramadana yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna wa yastaghfiru lahu bi hurmati ramadan fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin fi ramadan bi ay yaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at. Artinya dikala awal malam Ramadan Allah mengatakan barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, maka aku akan mencintainya. Dan barang siapa yang mengharapkan keridhoanku,
aku akan memberikan keridhoannya. Dan barang siapa yang menghendaki ampunan dariku, kata Allah, maka Allah memberikan pengampunan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Al-Kiram Al-Katibin di bulan Ramadan ini untuk mencatat seluruh amal-amal kebaikan dan tidak mencatat seluruh amal-amal yang jelek. Dan Allah melebur dosa-dosa kita. Ini sangat luar biasa. Artinya apapun di bulan Ramadan ini yang kita kehendaki dengan ketulusan hati, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Itu bulan Ramadan. Jangankan sudah masuk bulan Ramadan, sebelumnya pun ketika kita mendekati bulan suci Ramadan, kemudian di dalam jiwa kita ada rasa kebahagiaan yang sangat luar biasa menyambut bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli syahri Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke api neraka. Tapi bahagianya ini harus betul-betul bahagia karena Ramadan. Bukan karena bahagia udah Ramadan, setelah Ramadan ada lebaran, kita pakai baju baru. Bukan itu. Bukan itu. Tapi bahagia karena memang inilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu seperti itu. Sebenarnya baju baru nih, kalau saya tertarik mengenai baju baru nih. Baju baru tuh diharuskan nggak sih Ustadz sebenarnya, Ustadz? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Akan tetapi ini kan sebagai bentuk farih aja, bentuk kebahagiaan. Karena setelah bulan Ramadan itu mudah-mudahan kita ini disucikan kembali Allah, dibarukan lagi Allah. Maka ditampakkanlah secara zahiriah kita menggunakan baju baru, sendal baru, mungkin dalaman pun baru. Ya, seperti itulah ya. Jadi ini ekspresi aja, ekspresi aja itu. Ekspresi kebahagiaan ya, Ustadz. Ya. Nah, Ustadz, kalau sebenarnya nih pengertian sholat itu yang sebenarnya itu apa sih, Ustadz? Pengertian sholat itu? Ya, sholat sederhananya secara lughah adalah berdoa. Berdoa. Tapi sholat secara istilah adalah muftatahatun bitakbir, artinya diawali dengan takbir, bukan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Itu secara istilah, tapi secara lughah adalah sholat itu berdoa. Maka di dalam bacaan sholat itu banyak doa-doa. Seperti itu. Nah, terus Ustadz, sebenarnya kan setiap gerakan sholat itu kan bermanfaat ya, Ustadz ya. Maksudnya ada kesehatan-kesehatan di situ. Oh iya, pasti. Sebenarnya apa sih Ustadz manfaat sholat itu sendiri, Ustadz? Oh, sangat banyak. Banyak. Secara kalau kita mau berbicara tentang sholat ya, ada ruku, ada sujud. Ini bisa diaplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita ini harus tegak berdiri. Kemudian ada ruku. Ini bisa kita gambarkan dalam kehidupan ini, kadang ada tegak, ada ruku. Artinya agak terpuruk gitu ya. Ada sujud, terpuruk sekali itu. Dalam konteks tegak, baik tegak atau ruku, kita dalam kondisi kejaya, dalam kondisi agak terpuruk, mungkin terpuruk sekali, tapi kita tidak lepas dalam konteks ubudiyah, dalam konteks ibadah kepada Allah. Baik kita lagi senang, lagi tidak senang, lagi sedih, lagi duka, tetap kita itu harus pada posisi pengabdian kita kepada Allah. Jadi jangan sampai lagi kita senang lupa sama Allah. Betul. Begitu kita mulai terpuruk baru ingat berzikir, rajin ke masjid gitu kan. Kalau lagi senang lupa, rajinnya ke mall gitu. Ya. Itu zaman muda sekarang sebenarnya, Ustaz. Gitu ya. Orang tua juga banyak lah. Orang tua banyak. Ya. Nah, Ustaz, sebenarnya syarat dan rukun sholat itu gimana, Ustaz? Syarat dan rukun sholat. Syarat dan rukun sholat. Ya, sholat ini memang ada syaratnya, ada rukunnya. Di antaranya adalah bagaimana orang yang sudah dibebani kewajiban sholat, itu ada Islam, ya. Itu taklif namanya.
kemudian ada baligh, berakal gitu. Berbicara Islam berarti yang diwajibkan sholat itu adalah muslim, bukan non muslim. Maka ketika ada orang muslim tidak sholat, ini dipertanyakan keislamannya. Terus ada juga baligh. Baligh itu berarti sudah apa ya? Ya kalau bicara remaja mungkin sudah mulai demen-demen wadon lah ya. Sudah birahi ya. Nah, maka ketika ada orang baligh tidak melakukan sholat, ya dipertanyakan apa masih anak-anak ini bocah gitu kan? Ya, usia kita lah nggak sholat, berarti masih anak-anak kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ada berakal, sehat, akalnya sehat. Nah bagi orang yang berakal kemudian tidak melakukan sholat, ya bisa jadi dipertanyakan akalnya sehat apa tidak. Gitu. Karena di antara syaratnya itu begitu. Ya. Kemudian di dalam rukun sholat ada beberapa rukun, ada niat, takbir, berdiri dan sebagainya lah. Banyak. Nah, ini yang bertanyakan apanya ini? Terus ini aja Ustadz, cara kita nih, kan ini kan juga sebagai pembelajaran buat saya, karena kan saya belum berkeluarga nih Ustadz ya. Iya. Itu cara kita Udah ketahuan. cara kita mengajarkan anak-anak kita sholat itu seperti apa Ustadz? Ya memang kita harus mengajarkan, karena kewajiban mengajarkan keluarga itu bukan para ustadz ya. Bukan para kiai, tapi kewajiban mendidik anak itu orang tuanya. Nanti kalau sudah punya anak, makanya harus dididik. Nah, sebelum kita mampu mendidik, mumpung kita belum memiliki keluarga, maka banyak-banyaknya belajar untuk mendidik anak kita ke depan. Seperti itu. Ya kita didik dengan cara yang baik ya, karena mendidik itu pula dengan harus cara-cara yang baik. Ketika usia agak sedikit bukan anak. Kalau anak-anak tetap kita masih menyuruh, disuruh terus yuk sholat, kita ajarin. Nah kita mengajak sholat ke anak-anak, menyuruh sholat ke anak-anak itu juga kita harus tampakkan dulu kitanya bahwa kita ini rajin sholat di depan anak-anak kita. Gitu. Jangan nyuruh sholat tapi kitanya nongkrong nonton TV terus, nonton sinetron terus gitu kan. Nah, ini juga nggak baik juga. Kemudian tidak boleh keras juga mendidik anak. Ya, dalam konteks ibadah tidak boleh keras juga, tapi ada syarat-syarat tertentu. Ketika memang itu sudah mulai memasuki usia menjelang baligh, itu anak-anak kita disuruh sholat, kalau nggak sholat kita pukul, tapi bukan pukul dengan keras ya. Kita ini aja hanya sekedar memberikan peringatan ya, memberikan peringatan, dan yang kita pukul itu sesuatu yang tidak ada mudaratnya. Contoh di daging-daging yang tidak bertulang lah. Contoh di pantat itu kan daging mulus lah kalau bahasa kita. Tapi nggak boleh keras juga asal. Nah, ini hanya untuk bentuk peringatan saja. Artinya ketika anak-anak kita tidak melakukan kewajiban maka ada konsekuensi di situ. Itu sebagai pola pendidikan anak untuk menyuruh sholat. Tentunya dengan tuntunan-tuntunan ya. Bukan hanya sekedar ngajak tapi memberitakan, "Dek, sholat ini seperti ini, bacaannya seperti ini." Ya harus jelas lah. Kalau bicara mengajarkan itu harus jelas apa yang diajarkan. Makanya kita harus tahu dulu ya, sebagai orang tua harus mengetahui dulu bagaimana cara mendidik anak sholat. Sementara kita yang nggak pernah sholat, kita juga nggak tahu mana yang sunnah mana yang rukun. Itu kan karena dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ada bangsa qalb, ada bangsa lisan, ada bangsa af'al, itu kan banyak sekali. Banyak sekali Ustaz. Ya. Nah, terus Ustadz, sekarang kan ibadah Ramadan ini kan ada yang namanya sholat tarawih nih Ustadz. Nah, itu kalau misalkan kita nggak tarawih nih Ustadz, itu sah nggak sih puasa kita Ustadz? Ya, kalau puasa tidak tarawih, ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Hanya rangkaian saja, tapi dua hal yang berbeda. Kalau puasa tidak tarawih ya puasanya sah, tetap sah. Cuma hanya mungkin mengurangi nilai pahala di bulan Ramadan itu saja. Ya. Jangankan sholat tarawih, sholat wajib saja. Ini banyak sebetulnya. Kadang-kadang kita juga melihat lah kawan-kawan kita puasanya puasa, tapi begitu zuhur lanjut gitu kan, asar lanjut gitu nggak sholat. Lalu sesuai dengan judul tadi ya, apakah kemudian sholat puasa kita diterima ketika kita tidak melakukan sholat wajib? Ada dua hal ya. Pertama, meninggalkan sholatnya ini apakah kita meninggalkan
sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam, dan dia mengiktikadkan diri untuk meninggalkan sholat selamanya. Nah, kalau mengiktikadkan diri untuk meninggalkan sholat selamanya artinya mengingkari kewajiban, ya, maka orang seperti ini adalah bisa dihukumi murtad. Murtad. Nah, bagaimana dengan puasa yang dia lakukan? Otomatis ikut batal puasanya. Apalagi pahalanya, puasanya udah termasuk batal. Jadi ada yang disebut dengan apa itu waktu saya ngaji itu tarotan yatrukuha juhudan. Ya, juhudan itu artinya jahid itu kalau bahasa Jawa angas. Angas itu mengingkari kewajiban. Ya. Nah, itu termasuk murtad, kal murtad, ya, seperti orang-orang murtad. Maka ketika sudah Muslim, orang Islam yang sudah dianggap murtad, berarti segala perilaku ibadahnya dianggap batal dalam keislaman. Yang kedua, meninggalkan sholat hanya, ya, mungkin nih kita yang terjadi di dalam kita ya, pengingkaran kewajiban tidak, tapi malas. Ya, benar itu Ustaz. Malas belah. Ya, malas belah. Kadang-kadang kita juga sering menunda Ustaz. Ya, sering menunda. Kalau menunda masih bagus lah. Kalau menunda berarti tetap melaksanakan. Kalau malas ya sudah. Liau gitu ya. Karena faktor malas atau kasarnya tarotan yatrukuha kaslan. Kaslan itu malas bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya kaslan, malas. Jadi bukan karena pengingkaran kewajiban. Nah, ini puasanya tetap sah. Tapi nilai pahala puasanya berkurang. Mungkin juga tidak ada nilai pahala puasa, tapi tetap sah. Dan tidak wajib mengkodok. Puasa. Gitu. Tapi yang pertama tadi, ya, ketika kembali ke Islam, orang yang tadi, yang pertama ya, itu wajib mengkodok puasa. Wajib mengkodok. Kalau yang kedua tadi kita meninggalkan sholatnya itu karena faktor malas dan sebagainya, tetap puasanya sah dan tidak mengkodok. Hanya pahalanya mungkin yang berkurang. Ya, berkurang. Nah, terus Ustadz, sekarang kan banyak pengertian puasa itu kan Ustadz ya. Sebenarnya kalau menurut Ustadz nih pengertian puasa itu apa Ustadz? Puasa itu al-imsak. Al-imsak itu menjaga, mengekang itu. Mengekang pertama dari rasa haus dan lapar. Yang kedua, yang paling prinsip adalah mengekang hawa nafsu. Itu adalah pengertian puasa. Jadi nafsu-nafsu kita, kecuali nafsu untuk ibadah ya boleh-boleh saja. Ya. Contohnya nafsu amarah dan sebagainya, itu harus kita imsak, menahan, harus kita tahan ya, harus kita tahan. Itu pengertian puasa. Terus amalan-amalan yang baik nih Ustadz, di bulan Ramadan itu apa aja Ustadz sebenarnya Ustadz? Semua amalan di bulan Ramadan selain sesuatu yang dilarang oleh agama itu baik semua. Baik semua. Yang saya sebutkan di hadis tadi ya. Hadis tadi. Semua, artinya semua amal itu dicatat amal baik semua. Nah, terus Ustadz, sebenarnya berbicara mengenai musafir nih Ustadz nih. Ya, musafir. Itu ada nggak sih Ustadz keringanan-keringanan untuk meninggalkan sholat itu gimana Ustadz? Kan banyak tuh misalkan ada orang yang musafir tapi nggak sholat, itu gimana Ustadz? Sebetulnya tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Musafir juga tetap berkewajiban sholat. Hanya ada cara-cara sholat musafir ya. Bisa jama' itu ya, baik jama' takhir atau jama' takdim. Bisa dikosor gitu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan boleh meninggalkan sholat. Nggak ada Ustadz. Tidak ada. Cuma emang kesadaran diri kita sendiri Ustadz itu ya. Maka pentingnya kita belajar agama di sini. Semakin kita mempelajari agama, sebetulnya semakin ringan ibadah kita. Bukan semakin sulit. Bukan semakin berat juga Ustadz. Bukan makin berat. Nah, kesulitan kita untuk melakukan ibadah itu karena memang kitanya kurang mendalami agama. Contoh, sholat itu memang harus berdiri. Karena masuk salah satu rukun sholat. Kalau orang-orang dulu kasih sholawatan, mungkin ada yang ingat ya. Makanya saya juga sayang anak-anak kita bisa nggak sholawatan ke orang dulu. Tentang rukun sholat. Ya, takbir ngadeg, bahasa Jawa ya. Baca Fatihah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah dan sebagainya. Itu artinya kalau kita baca kitabnya kan repot ngapalnya.
Maka para ulama mendesain itu agar mudah dihafal oleh masyarakat. Berarti rukun sholat itu niat, takbir, ngadeg itu berdiri. Ya berdiri berarti masuk salah satu rukun sholat. Ketika kita tidak mampu untuk berdiri, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk duduk. Duduk tidak mampu, ya berbaring. Berbaring tidak mampu, ya dengan isyarah. Dengan kedipan mata pun bisa, dengan kelopak mata pun bisa. Dengan isyarat tidak bisa, dan perasaan-perasaan dalam jiwanya. Dengan perasaan jiwa tidak bisa, ya kayak saya pikir orangnya harus disolati. Sholatin. Iya, udah terakhir. Padahal udah dikasih kemudahan oleh Allah. Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Jadi tidak ada keterangan ya selama ini saya pelajari untuk meringankan sholat nggak ada. Bukan meringankan, untuk meninggalkan. Kalau kamu sakit, udah nggak usah sholat nggak apa-apa, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada, Ustaz, ya. nggak ada. Nah, seperti itu ya. Masya Allah pembahasannya. Oke Ustadz, terakhir nih Ustadz, bisa nggak kasih kesimpulan atau motivasi untuk kita tetap menjalankan puasa, semangat beribadah itu Ustadz? Mangga Ustadz. Ya, pemirsa sekalian, marilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Hindari sesuatu hal yang akan membuat puasa kita menjadi tidak baik. Tarawihnya lakukan, jangan sampai telat. Artinya ini tarawih ini sebagai rangkaian ya. Sekalipun memang tarawih ini adalah bukan kewajiban, tapi masuk satu rangkaian dalam ibadah puasa. Perbanyak baca Quran. Karena satu huruf dalam Al-Quran itu alif lam mim saja, itu tidak alif lam mim 1 pahala, tapi alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya juga 10. Jadi berpahala-pahala. Makanya kenapa khususnya nih di Serang ya, Serang Banten ini mayoritas tarawihnya 20. Mayoritas. Kenapa? Karena beda dong dengan yang 8. Yang 20 Fatihahnya 20. Ya kan? Sholawatnya aja udah berapa? Nah, inilah. Dan itu tarawih 20 juga bukan sesuatu yang tidak baik. Emang ini yang 20 ini, mohon maaf saya bukan berbicara ikhtilaf, bukan ya. Benar. Yang 20 ini hadisnya dari Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab. Artinya di situ ada perintah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin. Artinya berpegang teguhlah, tetapkanlah kalian pada sunnah-sunnahku kata Rasul, dan sunnah-sunnah khulafah rasyidin. Nah, Sayyidina Umar ini, sahabat yang 4 ini, itu adalah masuk kategori khulafah rasyidin. Jadi kalau kita melaksanakan tarawih yang 20, ini sudah jelas ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mengikuti para sahabatnya. Nah, tarawih 20 ini setelah Rasul sudah tidak ada. Bahkan Rasul sendiri tidak menjelaskan sholat tarawih atau dalam konteks keterangan tarawih harus sekian, nggak ada. Bahkan Rasul itu melaksanakan sholat tarawih itu di masjid hanya 3 malam. 3 malam, dan itu tidak ngajak. Tapi orang ngikut sendiri karena Rasul sholat ya pada ngikut. Ya, berbagai macam ini ya. Cuma 3 malam. Jadi kalau kita berbicara bid'ah, yang 20 bid'ah. Ya tarawih juga kalau bicara bid'ah, di masjid sampai full 30 malam juga bid'ah, karena Rasul tidak pernah melaksanakan 30 selesai. Itu ya. Ya jangan memperlebar ikhtilaf, ya enggak ada masalah. Yang penting puasa kita, mari kita puasa ini kita jaga diri kita, sucikan hati kita, ya perbanyak ibadah, apapun tuh bentuk ibadahnya, baik baca Quran, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Ya, hindari dan kekanglah hawa-hawa nafsu kita yang akan merusak puasa kita. Seperti itu. Ya. Semoga pemirsa sekalian, puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Kita kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan dengan fitrah yang diberikan oleh Allah, kita bisa dihapus segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menjadi manusia-manusia yang insya Allah manusia yang sempurna ya. Sekalipun tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita mendekati kesempurnaan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah. Sehingga ikhlaskan apapun bentuk ibadah kita, mari kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala.
Masya Allah, pembahasan yang luar biasa bersama Ustadz Haji Saiful Nawasi nih. Oke, pemirsa Banten Podcast, kurang lebihnya begitulah pemaparan atau penjelasan mengenai berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya gitu kan. Teman-teman atau pemirsa, sekian bincang-bincang bersama Ustadz Haji Saiful Nawasi di program acara Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ustaz.